Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menjalankan ibadah puasa untuk teman-teman semua. Selamat belajar berpuasa ya di bulan Ramadan 1442 Hijriah kita kali ini. Mudah-mudahan anak-anak semua dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat semuanya. Baik anak ibu guru semua, pada kesempatan Bu Wiwi kali ini Bu Wiwi akan membawakan sebuah cerita Nabi. Yuk sebelum kita mulai kegiatan kita hari ini, mari kita mulai dengan membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Amin. Dan hari ini Bu Wiwi akan membawakan cerita Nabi yang berjudul Kisah Nabi Yunus alaihi wassalam ditelan ikan paus. Wow, seperti apakah ceritanya? Anak-anak simak ya. Ceritanya seperti ini. Pada suatu hari, Allah datangkan seorang nabi, yaitu Nabi Yunus. Nabi Yunus berdakwah kepada kaumnya yang bernama kaum Ninawa. Pada saat itu, kaum Ninawa ini hidup dengan masyarakatnya, dengan kebiasaannya yang masih menyembah berhala, menyembah patung, menyembah pohon, dan dia percaya kepada benda-benda makhluk hidup yang ada di sekelilingnya dan yang dianggap memiliki kekuatan gaib. Nah, dan pada saat itu Nabi Yunus diperintahkan oleh Allah untuk memberitahu atau memberikan nasihat bahwa yang benar adalah kaum Ninawa ini seharusnya tidak menyembah patung seperti yang ada di gambar ini, tetapi seharusnya kaum Ninawa ini justru menyembah Allah dengan berdoa kepada Allah. Namun pada saat itu kaum Ninawa ini tidak percaya dengan nasihat yang disampaikan oleh Nabi Yunus alaihissalam. Padahal Nabi Yunus ini diperintahkan oleh Allah ya untuk kaum Ninawa ini agar menyembah Allah. Namun kaumnya tidak percaya dan sedikit yang mengikuti perintah Nabi Yunus alaihissalam. Nabi Yunus dikucilkan, Nabi Yunus dimarahi, bahkan Nabi Yunus dibilang dia orang yang tidak waras. Dia adalah orang yang mengada-ngada. Padahal Nabi Yunus membawa perintah yang benar bahwa seharusnya kaum Ninawa atau manusia saat itu pun harusnya menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun tidak ada yang percaya kepada Nabi Yunus. Dan karena kaum Ninawa pada saat itu malah memusuhi Nabi Yunus dan tidak mau percaya kepada Nabi Yunus berkata, "Hai orang-orang Ninawa, kalian seharusnya menyembah Allah, dan jika kalian tidak percaya, nanti Allah akan menurunkan azab atau musibah kepada kita semua." Namun kaum Ninawa ini tidak mempercayai kata-katanya Nabi Yunus alaihissalam. Akhirnya karena tidak mau mempercayai Nabi Yunus berputus asa. Dan ya sudah, ya Allah, aku sudah mencoba untuk memberitahukan kaum Ninawa ini untuk menyembah Allah. Namun tidak ada yang mau menyembah Allah pada saat itu. Ada namun sangat sedikit kaumnya Nabi Yunus yang mau mempercayai Nabi Yunus. Dan benar saja teman-teman, Allah menurunkan azab kepada kaum Ninawa berupa banjir besar, banjir bandang, dan hujan yang sangat lebat yang tidak berhenti-henti sampai kaumnya bingung. Kaum Ninawa ini ada apa? Ada bencana apa sebesar ini? Wah, ada bencana badai besar datang pada kaum Ninawa ini. Namun tetap saja kaum Ninawa ini tidak mau bertaubat, tidak mau menyembah Allah. Mereka tetap menyembah berhala atau benda-benda mati yang dianggap sebagai Tuhan. Nah, karena tidak mau nih pengikutnya Nabi Yunusnya hanya sedikit, Nabi Yunusnya berjalan sangat jauh. Nabi Yunusnya putus asa, teman-teman.
Gak ada yang mau percaya padaku, kata Nabi Yunus. Aku pergi saja. Dan pada perjalanannya Nabi Yunus melihat sebuah kapal besar yang akan berlayar. Akhirnya Nabi Yunus berjalan menuju kapal itu dan menaiki kapal itu. Bersama orang-orang yang ada di kapal menyeberangi lautan. Nabi Yunus pun tidak tahu arahnya mau pergi kemana. Namun karena Nabi Yunus sudah berputus asa dengan kaumnya yang tidak mau percaya kepada Nabi Yunus, akhirnya Nabi Yunus meninggalkan negeri ini. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Pada waktu perjalanan Nabi Yunus di dalam kapal, terjadi badai besar di atas lautan. Terjadi badai yang sangat besar sehingga kapal ini terombang-ambing di atas lautan. Dan ternyata isi muatan kapal yang ditumpangi Nabi Yunus ini dia kelebihan muatan. Kelebihan satu orang. Jadi sehingga kapal ini sangat berbahaya akan terbalik dan terbawa oleh air laut dan badai. Sehingga pada kapal ini terjadi keributan. Waduh, ada kelebihan satu orang nih. Siapa ya yang harus kita keluarkan? Nah, akhirnya di dalam kapal ini dibuat undian. Nah, dibuat nama, dikocok, dibuat undian. Nah, keluarlah nama salah satu penumpang ini yang keluar namanya pada undian itu, dia harus keluar dari kapal ini dan lompat ke lautan, anak-anak, karena kapal ini kelebihan muatan satu orang. Dan ternyata pas diundi, keluar undiannya, keluar namanya Nabi Yunus alaihissalam. Wow, ini nama Yunus nih yang harus keluar dari kapal ini, kapal besar ini, kelebihan muatan, dan yang harus lompat dari kapal ini yaitu yang bernama Yunus. Wah, Nabi Yunus bingung. Tapi ya sudah, Nabi Yunus menerima dari keputusan itu karena sudah 3 kali anak-anak undiannya itu dikocok dan ternyata yang keluar namanya Nabi Yunus. Nah, karena atas izin Allah juga Nabi Yunus harus lompat dari kapal besar ini, karena kalau Nabi Yunus nggak keluar itu akan berakibat atau beresiko kapalnya akan terbalik semuanya dan semua penumpang yang ada di dalam kapal ini akan meninggal dan berbahaya. Sehingga Nabi Yunus menerima keputusan itu dan Nabi Yunus lompat, teman-teman, dari kapal besar ini. Dia lompat dari kapalnya, dia lompat dari kapal lautnya, dia lompat ke laut. Dia lompat dari kapal. Pas dia lompat dari kapal, wah, ternyata langsung dicaplok atau langsung dimakan oleh ikan paus yang sangat besar. Wow, ikan paus ini sangat besar, teman-teman. Ini ikan pausnya. Ikan pausnya berukuran sangat besar. Nabi Yunus langsung ditelan ikan paus. Namun di dalam ikan paus ini, Nabi Yunus mendapat mukjizat atau mendapat kelebihan seorang nabi yang Allah berikan, yaitu Nabi Yunus dapat hidup di dalam perut ikan paus. Nah, ini ceritanya Nabi Yunus ada di dalam ikan paus. Dan di dalam perut ikan paus ini, Nabi Yunusnya pun bertaubat. Aduh, Nabi Yunus sangat bersedih ada di dalam perut ikan paus. Akhirnya di dalam perut ikan paus ini, Nabi Yunus berdoa kepada Allah. Ya Allah, ampuni dosaku ya Allah. Ampuni aku yang zolim telah meninggalkan kaumku, kaum Ninawa yang tidak mau percaya kepada Allah, aku tinggalkan. Karena kaum itu tidak mau percaya kepadaku, jadi aku tinggalkan. Namun aku sekarang menyesal ya Allah, ampuni dosaku ya Allah, ampuni diriku yang zolim. Nah, Nabi Yunus pun berdoa dengan doa La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minaz zolimin. Nah, Nabi Yunus berdoa seperti itu dan Allah turunkan mukjizat kepada Nabi Yunus sehingga Nabi Yunus bisa keluar dari perut ikan paus. Wah, tiba-tiba sudah beberapa hari Nabi Yunus di dalam ikan paus dan Nabi Yunus selalu berdoa dan memohon pertolongan Allah.
Nabi Yunus dilemparkan, dimuntahkan oleh ikan pausnya keluar dari perut ikan paus tersebut. Dan subhanallah, atas kuasa dan izin Allah, Nabi Yunusnya selamat keluar dari perut ikan paus tersebut. Dan pas ketika Nabi Yunus berjalan lagi ke negerinya, ternyata di negeri itu kaum Ninawa itu sudah pada banyak yang beriman atau percaya kepada ajaran Nabi Yunus. Dan kaum Ninawa ini banyak yang sudah percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan percaya kepada perintah Nabi Yunus yang waktu itu mereka tidak mau percaya, namun dengan atas izin Allah, dengan mukjizat dari Allah kepada Nabi Yunus, akhirnya kaum Ninawa ini sadar, dan bertaubat dan mau ikut Nabi Yunus untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, seperti itu kisah tentang Nabi Yunus ditelan ikan paus dan mukjizatnya Nabi Yunus bisa keluar kembali dan selamat keluar dari perut ikan paus. Terima kasih anak ibu guru semua sudah menyimak, dan nanti jangan lupa ya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari ibu guru tentang cerita yang ibu Wiwi bawakan kali ini. Dan intinya kita harus bersyukur ya teman-teman, kita telah beriman kepada Allah dan telah menjadi seorang muslim. Nah, jadi kita harus selalu menjaga keimanan kita untuk selalu percaya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu mendengar doa-doa baik kita. Tetap semangat semuanya. Terima kasih sudah menyimak cerita dari Ibu Wiwi kali ini. Semoga anak-anak mendapat pembelajaran yang baik dari cerita Ibu Wiwi kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.